gitu. Kalau misalnya biarkan kita, kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri, bebas. Yang penting suka sama suka ya. Jadi suka sama suka gitu. Ya terserah, kalau misalnya kita kayak suka namanya suami istri, kayak suami istri itu pergaulannya gitu misalnya, di sini dibebaskan. Ada saja. Ya, pengen misalnya kayak begini, tinggal bawa perempuannya, udah. Nggak usah bertele-tele ya Pak Kiai ya. Saya nikahkan saya di sini di depan saya. Nggak perlu saksi segala macam orang tua, nggak usah. Kebebasan di sini gitu. Oke, silakan. Antara pelajar dengan kiainya sendiri dengan dijamin surga oleh kiai tersebut. Semua dijamin sama Kiai Kanjeng. Dunia akhirat saya yang jamin. Ya, kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampubolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini, karena dengan mengklik video ini, saudara sudah ikut mendukung pelayanan Pastor Daud. Ya, seperti video cuplikan di depan, kita telah melihat bagaimana ternyata baru-baru ini viral di media TikTok, bahwa ada sebuah aliran atau ajaran baru, tetapi mirip-mirip dengan agama sebelah, ya. Dan dari kata-katanya, bahkan tulisan-tulisan yang mereka pakai, bahkan ada bahasa-bahasa yang juga sering diucapkan, tapi menurut agama sahabat kita sebelah, itu bukan mereka. Bagaimana dong? Ini ajaran apa kalau memang bukan agama yang diresmikan di Indonesia? Sebaiknya pemerintah langsung turun tangan dong untuk membasmi orang-orang yang seperti ini. Nah, untuk lebih lengkap lagi kita saksikan video berikut ini. Boleh di sini. Itu siapa namanya? Sini. Di sini bebas ya, ngaji siapa aja juga boleh gitu. Dari aturan kita juga gitu, bisa sama misalnya lain jenis juga bisa di sini gitu ya. Bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biarkan kita, kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri, bebas. Yang penting suka sama suka ya. Jadi suka sama suka gitu. Ya terserah, kalau misalnya kita kayak suka namanya suami istri, kayak suami istri itu pergaulannya gitu misalnya, di sini dibebaskan. Kita ini dibebaskan. Masalah ada misalnya tukar pasangan pun boleh di sini, yang penting Suka sama suka itu intinya. Makanya di agama yang lain nggak ada itu yang Sama begitu. suaminya. Ya itulah. Janda. Kok boleh Kiai? Kan belum menikah. Jadi Pasangan gimana ya? Tuker-tuker. kebebasan di sini gitu. Boleh tuker-tukeran. Boleh di sini. Oh, Pasangan tuker-tukeran. Kalau si ceweknya suka, Gitu. Ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. sama siapa aja boleh. Boleh. Yang penting kita sama-sama suka. Tuker-tukeran pasangan. Pasangan intinya gitu. Makanya tidak ada paksaan gitu ya. Ini kalau mau, Silakan. ini sama ini. itu. Ini tuker-tukeran. Ya boleh. Sekarang juga boleh kalau sama-sama suka. Udah berapa tahun jadi untung ada kiai. Berarti kalau ngaji di sini Iya, boleh. memang parah betul ya, memang parah Intinya betul. Ganti-gantian. Ya, mana ada sih dalam konteks ibadah ya, Yang penting sama-sama itu kita lihat tadi bagaimana para pemimpin-pemimpin dalam kelompok, bisa saya katakan sekte juga, ataupun aliran-aliran yang sesat. Ya, kita lihat saudara bagaimana ada jemaah perempuan itu ya seperti kayak memilih buah durian ya, bisa diraba-raba, bisa disentuh atau di apa namanya, di touch begitu ya, bukan hanya pundak saudara, tapi daerah-daerah yang seharusnya nggak boleh disentuh di depan orang, itu dia lakukan. Ini mau sangat menjijikan sekali. Nah, biasanya kalau secara sosial, kalau ada orang yang berani pegang yang namanya anggota tubuh yang selalu disembunyikan oleh lawan jenis, lalu ada lawan jenis lainnya lagi yang mencoba menyentuh atau melakukan dengan bukan karena cinta atau sayang.
Dan itu termasuk yang namanya pelecehan seksual. Nah, sudah jelas ya, sudah jelas bahwa kelompok ini sudah memang tidak punya lagi norma-norma agama ataupun sopan santun yang memang harus dilakukan di dalam ritual agamanya. Sudah jelas bahwa ini adalah sekte atau aliran sesat. Nah, kita lihat bagaimana ya tadi imamnya juga berkata bahwa perempuan ini kalau memang sudah selesai dengan laki-laki ini, boleh bergiliran dengan yang lain. Silakan, nikmati saja. Benar-benar mengerikan. Nah, ini tanda-tanda bahwa dunia ini semakin bobrok dan ya, kita harus siap-siap bahwa Tuhan Yesus memang sudah mau datang. Di sini bebas ya, ngaji siapa aja juga boleh gitu. Juga dari aturan kita juga bisa sama misalnya lain jenis juga bisa di sini gitu ya. Bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biarpun kita kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri, bebas. Kita sama suka ya, jadi suka sama suka. Ya terserah kalau misalnya kita kayak suka namanya suami istri, kayak suami istri pergaulannya gitu misalnya. Di sini dibebaskan. Kita ini dibebaskan. Masalah ada misalnya mau tukar pasangan pun boleh. Di sini yang penting Suka sama suka itu intinya. Makanya di agama yang lain kan. Iya, sepertinya memang tidak lazim ya. Kalau ada agama ternyata isinya itu adalah kegiatan-kegiatan perzinahan, bahkan ya kita dengar sendiri bagaimana ada seorang jemaah yang berpakaian asli seperti agama sebelah, agama saudara kita, ya pakai kerudung, berpakaian hitam, ya terlihat memang sangat rohaniawan, sangat tekun dalam ibadahnya, ya. Namun masuk seperti masuk ke kandang singa atau serigala. Nah, kemudian kita lihat bagaimana perkataan daripada pemimpin ibadah tersebut. Ternyata mereka mengajarkan ajaran yang jauh sekali dari segala ajaran yang baik dari semua agama yang ada di Indonesia. Nah, kita mendengar bahwa di sana bisa diizinkan yang namanya bertukar pasangan, ya, yang mana yang mereka suka silahkan. Nah, ini tentu sudah ajaran maaf tanda kutip seperti binatang yang siapa saja yang dia suka, yang penting mau sama mau, ya mereka bisa melakukan hubungan bersetubuh atau hubungan intim dengan pasangan yang lain. Nah, ini sudah nggak benar, ya, tidak dibenarkan. Agama manapun ini pasti akan menganggap bahwa kegiatan ini sangat menjijikkan, ya. Nah, tentu saja ya kita dari semua para tokoh agama harus berhati-hati karena bisa-bisa kegiatan seperti ini ya adalah rancangan iblis ataupun rancangan setan yang mencoba menawarkan kehidupan-kehidupan yang bisa dikatakan dapat dinikmati sesaat, tetapi ujung-ujungnya adalah neraka. Bagaimana mungkin ini bisa diterima? Karena seperti kita lihat video yang berputar, saudara, seorang perempuan berani meninggalkan muhrimnya kalau menurut bahasa mereka, atau pasangannya, bisa saja suaminya, dan juga anak-anaknya, lalu masuk ke dalam kelompok tersebut, dan dia harus mengikuti aturan main yang telah ditentukan, dan dia digirir oleh orang-orang yang bisa dikatakan pemimpin-pemimpin dalam ritual atau agama tersebut. Sangat memalukan. Nah, tentu dari sudut pandang agama Kristen, ya, ini juga pernah dinyatakan oleh Rasul Paulus bahwa ada satu kelompok, bahkan kelompok ini benar-benar sangat ditolak oleh Tuhan, karena bukan saja mereka boleh melakukan hubungan dengan pasangan lain secara bebas, tapi sesama jenis juga mereka melakukan, bahkan menikmati yang namanya pesta perzinahan. Nah, ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang ditentukan untuk menghuni neraka. Nah, baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus berawas-awas, ya, jaga kekudusan, selamatkan keluargamu, ya. Imam harus berdiri sebagai imam, menjaga kekudusan dan tetap setia kepada Tuhan. Begitu juga istri-istri harus menghormati suaminya dan harus menjaga kekudusan juga, tidak boleh terpengaruh dengan
isu ataupun tawaran-tawaran yang manis yang mungkin menurut perempuan-perempuan itu menjadi solusi dan membuat mereka berbahagia. Hati-hati, jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang akhirnya menghancurkan rumah tangga kita dan tidak bisa terselamatkan. Nah, saudara-saudara berkati oleh Tuhan, kiranya video ini boleh menjadi pembelajaran bagi kita dan kita harus berjaga-jaga, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.